Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusuma Wardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yang ada di dalam bab 3. Yaitu materi mengenai perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, namun sebelum kita mulai seperti biasa, ada yang harus kalian sediakan ataupun yang harus kalian persiapkan, yaitu kalian harus mempersiapkan buku dan pena. Jadi saat saya sedang menjelaskan materi ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan, supaya informasi yang saya berikan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Kita langsung aja ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, karena kita masuk ke dalam bab baru, kita harus tahu dulu nih peta konsepnya ataupun materi-materi yang ada di dalam bab 3 ini yaitu materi yang pertama itu mengenai perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kedua mengenai arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Dan materi yang terakhir, peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama Nah, yang pertama itu kan ada dua. Ada bagian perumusan dan ada juga bagian pengesahan. Untuk video kali ini kita akan membahas dulu khusus mengenai perumusan dari UUD Negara Republik Indonesia ini dulu Nah, langsung aja supaya mempersingkat waktu, kita mulai. Oke, ini dia Nih, kita membahas mengenai perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pasti udah nggak asing dengan yang namanya UUD, karena setiap hari Senin kita kan pasti membaca pembukaan UUD. Nah, di SD juga kalian pasti sudah diajarkan sedikit-sedikit ataupun sudah diperkenalkan kan dengan UUD ini. Nah, di SMP ini kita akan mempelajari lagi mengenai UUD ini. Kita mau mempelajari bagaimana sih proses UUD ini dirumuskan ataupun dibentuk. Nah, bagaimana proses pembentukan dari UUD ini kita akan bahas pada video kali ini. Nah, kita masuk dulu pengertian dari konstitusi Kalau kita berbicara mengenai UUD, pasti kita menyangkut yang dinamakan suatu hal yaitu adalah konstitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi ini? Jadi, konstitusi itu merupakan suatu hukum dasar suatu hukum yang mengatur suatu negara. Itu disebut dengan konstitusi. Kenapa UUD disebut dengan konstitusi? Karena konstitusi Negara Republik Indonesia itu adalah UUD. UUD 1945 ini adalah konstitusi kita. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya konstitusi Indonesia apa? Yaitu jawabannya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke sampai sini udah paham? Nah, sekarang kita masuk lagi. Konstitusi ini dia terbagi menjadi dua. Dia terbagi menjadi dua. Ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Kira-kira UUD ini masuk ke yang mana? Ke yang tertulis atau yang tidak tertulis? Jadi UUD ini masuk ke dalam konstitusi yang tertulis Nah, kenapa tertulis? Karena kan kalian bisa lihat kan rumusan-rumusan ataupun peraturan yang ada di dalam UUD ini. Nah, di mana kalian bisa lihatnya? Yaitu di dalam kitab UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu kita menganut konstitusi yang tertulis. Di Indonesia kita juga ada menganut konstitusi yang tidak tertulis Jadi konstitusi yang tidak tertulis ini dia punya nama lain. Nah, nama lain dari konstitusi tidak tertulis ini adalah konvensi. Oke,
namanya adalah konvensi. Jadi kalau ditanya apa arti konvensi? Konvensi adalah konstitusi yang tidak tertulis. Sampai sini paham ya? Nah, konstitusi di Indonesia itu contohnya pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ataupun ada juga contoh yang lainnya, pada setiap tanggal 16 Agustus 1945 itu biasanya presiden berpidato di depan sidang paripurna DPR dan sebelum sidang MPR gitu. Ya, jadi untuk apa sih adanya konvensi? Konvensi itu diadakan untuk mengatur ataupun memenuhi suatu peraturan yang tidak diatur di dalam hukum yang tertulis ini, ya, gitu. Jadi konvensi ini sama seperti hukum kebiasaan, gitu ya. Dia tidak diatur di dalam hukum yang tertulis, tapi dia sudah terbiasa dilakukan di dalam ketatanegaraan. Itu disebut sebagai konvensi atau konstitusi yang tidak tertulis ya, atau hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, tadi kalau Indonesia kita menganut yang tertulis ya. Di sini kita contohnya Indonesia, kita menganut yang tertulis. Nah, ada nggak sih negara yang menggunakan konstitusi yang tidak tertulis ini? Ya, jawabannya ada. Jadi, salah satu negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis ini adalah negara Inggris. Ya, nah, karena negara Inggris ini dia melihat apa yang diucapkan ataupun apa yang diperintah oleh raja. Jadi dia menggunakan konstitusi yang tidak tertulis. Seperti itu ya. Bagi kalian yang masih kurang paham mengenai konstitusi bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsinya ya. Nah, kenapa konstitusi itu diadakan di dalam suatu negara? Ya, jadi apa fungsi dari konstitusi ini? Fungsi dari konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sewenang-wenang ini maksudnya tidak seenaknya aja gitu. Jadi pemerintah dalam proses pelaksanaan peraturan itu dibatasi. Siapa yang membatasinya? Itu konstitusi ataupun hukum dasar di negara itu. Seperti itu ya. Coba kalian pikir kalau tidak ada konstitusi di negara kita, pasti susah ya adanya keadilan karena tidak ada yang mengatur. Nah, sampai sini semoga paham ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang inti dari materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian harus ingat ya bahwa UUD ini ya, UUD Negara Republik Indonesia ini adalah konstitusinya negara Indonesia. Ya, itu jangan pernah kalian lupakan. Nanti kalian akan belajar lagi di kelas 8. Nah, kita bahas bahwa naskah UUD 1945 ini dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ya, pada bab pertama ya, proses perumusan Pancasila, kita sudah mempelajari dan mengenal ada suatu organisasi yang namanya BPUPKI. Nah, pada video kali ini saya tidak mengulang lagi ya apa itu BPUPKI ini. Nah, jadi naskahnya UUD ini dia dipersiapkan oleh BPUPKI. Kapan dipersiapkannya? Itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli pada saat sidang keduanya BPUPKI. Nanti kita bahas proses urutannya sampai naskah itu diterima ya. Nah, jadi pada sidang itu ya, pada tanggal 10 sampai 17 Juli ini itu dibentuklah suatu panitia. Ya, dibentuk panitia namanya Panitia Hukum Dasar berjumlah 19 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Jadi anggota-anggota BPUPKI ini kan dia mau membuat suatu
rancangan ya, suatu rancangan UUD. Nggak mungkin kan seluruh anggota BPUPKI yang ikut berdiskusi, pasti proses pengambilan keputusannya itu bakal lebih lama. Jadi dibentuklah panitia yang memang khusus membentuk ataupun mengurus mengenai proses naskah UUD ini. Makanya dibentuk suatu panitia namanya Panitia Hukum Dasar ya. Nah, selanjutnya panitia hukum dasar ini dia itu membentuk panitia lagi, dikecilkan lagi ya. Tadi kan 19 orang, dia bentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Nah, panitia kecil ini berjumlah sebanyak 7 orang. Ya, anggota panitia kecil ini 7 orang dengan 1 orang ketuanya ya. Berarti 1 orang ketua dan 6 orang anggota. Nah, ini dia susunan dari panitia kecil yang dibentuk oleh panitia hukum dasar. Selanjutnya, kalian harus tahu nih, siapa sih yang termasuk ke dalam panitia kecil ini? Ya, jadi panitia kecil ini terdiri dari yang pertama ada Wongso Negoro, yang kedua ada Sukarjo, yang ketiga ada A.A. Maramis, yang keempat ada Panji Singgih, yang kelima ada Agus Salim, yang keenam ada Sukiman, dan ketuanya adalah Supomo. Ya, saya tulis di sini. Ini dia anggota dari panitia kecil. Ada Supomo sebagai ketua, Wongso Negoro, Sukarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Agus Salim, dan yang terakhir adalah Sukiman. Nah, ini dia anggota dari panitia kecil. Kita lanjut ya. Nah, ini dia prosesnya. Bagaimana prosesnya sampai naskah UUD itu diterima di sidang BPUPKI, yang mana nantinya akan disahkan oleh PPKI. Nah, kita mulai pada tanggal 13 Juli 1945. Jadi, pada tanggal 13 Juli 1945, yaitu panitia kecil yang tadi berjumlah 7 orang ya, itu kan dia bertugas untuk merancang UUD. Nah, panitia kecil ini dia menyepakati mengenai beberapa hal. Jadi, dia menyepakati pada saat itu mengenai lambang negara, tentang negara kesatuan, dan sebutan MPR. Nah, selanjutnya panitia kecil ini dia baru dapat gambarannya aja ya. Selanjutnya, panitia kecil ini dia membentuk panitia lagi. Jadi, panitia kecil ini membentuk panitia penghalus bahasa. Rancangan UUD ini yang udah dirancang oleh panitia kecil itu diberikan ke panitia penghalus bahasa untuk diperbaharui bahasanya ya, dibagusin lagi bahasanya. Sampai sini udah ngerti ya? Nih, saya ulang lagi. Tadi kan ada, saya tulis di sini. Tadi namanya ada panitia hukum dasar ya. Ini yang paling pertama banget. Panitia hukum dasar. Nah, panitia hukum dasar ini mereka membentuk panitia kecil. Panitia kecil berjumlah 7 orang. Nah, panitia kecil ini dia tugasnya untuk merancang UUD, ya kan? Nah, selanjutnya panitia kecil ini membentuk lagi panitia penghalus bahasa. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menghaluskan bahasa yang sudah dibuat dari rancangan UUD tadi, gitu. Nah, sampai sini panitia penghalus bahasa. Lanjut ya, kita masuk ke tanggal 14 Juli 1945. Nah, tadi setelah rancangan dari panitia kecil ini diberikan ke panitia penghalus bahasa untuk diperbaiki bahasa di rancangan yang udah mereka buat itu. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 ini BPUPKI melaksanakan sidang dengan membicarakan mengenai pernyataan kemerdekaan. Ya, kalian kalau lihat di dalam UUD itu ada mengenai pernyataan kemerdekaan. Berarti itu dia dilaksanakan sidangnya ataupun proses pembicaraannya pada tanggal 14 Juli 1945. Kita lanjut lagi pada tanggal 15 Juli 1945, itu mereka melanjutkan sidangnya dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.
Oke. Nah, tadi di sini tanggal 13 ini yang ikut bersidang ini itu hanya panitia-panitia ini saja. Ya. Nah, pada tanggal 14 ya, tanggal 14, tanggal 15 ini seluruh dari anggota BPUPKI. Ya, saya tulis di sini. Nah, seluruh anggota BPUPKI yang jumlahnya berjumlah 69 orang ya. Nah, selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar yang dibahas pada tanggal 15 ini merupakan hasil yang diperoleh dari panitia penghalus bahasa ya. Gitu. Jadi setelah panitia penghalus bahasa menghalus ataupun bagus bahasa yang sudah dibuat dari rancangan yang dibuat panitia kecil ini, selanjutnya dikasihlah ke sidang BPUPKI seperti itu. Ini sudah dirancang. Nah, selanjutnya masuk ke sidang tanggal 16 Juli 1945. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945 inilah naskah UUD diterima. Setelah itu, tugas dari BPUPKI ini selesai dan akan dilanjutkan oleh PPKI ya. Jadi, semua ini ya dari tanggal 13, 14, 15, 16 ataupun proses perumusan dari UUD ini dilakukan oleh BPUPKI secara penuh. Nah, setelah naskah dari UUD ini terbentuk ya, disitulah tugas dari BPUPKI ini selesai. Nanti akan dilanjutkan oleh PPKI untuk mengesahkan UUD yang telah dibuat oleh BPUPKI ini gitu ya. Nah, semoga kalian paham. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi pada video kali ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan baik dari materi ini ataupun materi yang lainnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar, ataupun bagi kalian yang mau request mengenai materi apa lagi yang harus saya bikin videonya, kalian juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, kalian yang ingin bertanya bisa langsung kunjungin Instagram saya, kita bisa berdiskusi di sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.